Makanya orang-orang yang ada di dalam dirinya itu gangguan jin atau ada jin yang masuk ke dalam badan tubuh jiwanya, biasanya dia akan memiliki kekuatan di luar rata-rata, di atas rata-rata. Maksudnya bagaimana Ustaz? Angger nyekel barang mesti cepat rusak. Angger nyekel barang mesti cepat rusak. Ada nggak di sini? Ya. Berarti apa? Energinya terlalu besar, powernya terlalu besar, ya. Karena apa? Karena di dalam dirinya ada jin. Cukup enggak nih satu-satu ya? Kalau yang mau ngincipi satu boleh sambil dilihat. Ingat, kurma ajwa aliyah itu dia motifnya beda dengan kurma biasa. Kalau kurma ajwa aliyah dia ada tekstur atau ada garis-garisnya ini. Di supermarket nggak ada. Oh, nggak ada. Supermarket nggak ada ajwa aliyah. Ya, ini apa namanya? Stoknya nggak banyak karena memang di Madinah sendiri pun kebunnya sedikit. Lahan untuk kurma ajwa aliyah. Kalau kurma Madinah banyak, ya. Jadi kayak gitu. Ini kalau mau ngincipi satu-satu tapi supaya cukup. Ya, ada, lihat beda ya, Bunda Nia ya. Ada gini. Ya, kalau kurma yang lain nggak ada. Beda kayak kelareng ya. Dan kecil kok, ya. Ini kurma ajwa aliyah. Boleh ya, supaya nggak ngantuk ya sambil makan kurma. Kan biasanya makan kurmanya cuman kalau Ramadan ya. Ini nih. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu biasanya saya pakai untuk nanganin pasien khususnya yang kena sihir. Karena Rasulullah bersabda, sesiapa yang setiap pagi harinya sebelum makan dia mengkonsumsi kurma ajwa aliyah 7 butir, maka dia akan terhindar dari racun dan sihir. Jadi kalau di badannya ada racun dan sihir pun juga insya Allah kurma ajwa ini bisa menjadi terapinya. Tapi apa syaratnya? 7 butir setiap paginya untuk terapi, ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi biasanya kalau ada teman saudara yang umroh, itu saya biasanya minta pulang dibawain kurma ajwa aliyah. Ya, didetailkan, dijelaskan kurma ajwa aliyah. Nanti harganya memang agak mahal, cuman itu kurma yang secara langsung mendapatkan jaminan sertifikasi langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menangani racun dan sihir. Kalau madu ini lebih umum, ya. Berobatlah kalian dengan madu dan Al-Quran. Baik, yang berikutnya yaitu jin pecinta atau jin mahabbah. Inna syaitana yahduru ahadakum inda kulli syai' min sya'nihi hatta yahduruhu inda ta'amihi fa idza saqatat min ahadikumul luqmatu falyumit maka nabiha min adan summa liya'kulha wala yada'ha li syaitani fa idza faragha falyal'at asaba'ahu fa innahu
la yadri fi ayyi ta'amihi takunul barokah. Apa jamaah intinya? Setan akan mendatangi kalian, akan mendatangi salah seorang di antara kalian di setiap pekerjaannya. Setan akan ada di setiap aktivitas kegiatan pekerjaan kita, sampai-sampai ketika kita sedang makan pun setan juga akan mendatangi kita. Hatta yahduruhu inda ta'ami. Maka apabila ada secuil makanan yang jatuh dari kalian, hendaknya dia membersihkan kotorannya, kemudian dimakan lagi kalau memungkinkan. Kalau dulu kan apa namanya, kalau roti itu memungkinkan ya, jatuh dimakan lagi, dibersihkan kotorannya, dimakan lagi, atau makanan-makanan kering yang lainnya. Tapi kalau makanannya sifatnya basah, apalagi berkuah, kan tidak mungkin diambil lagi ya. Artinya apa? Dari sini kemudian diambil pelajarannya, kalau makan diusahakan jangan kecer gitu loh ya. Jangan kecer, jangan berjatuhan. Nah, cuman biasanya kalau anak-anak baru latihan makan gitu, banyak yang kecer ya. Maka di sini diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ingat setan itu akan senantiasa mendatangi kalian di setiap aktivitas kegiatan apapun, termasuk bahkan ketika kita sedang makan. Maka satu, kul samillaha wa kul biyaminik. Awali dengan apa? Bismillah, dan makan dengan tangan kanan. Dan diusahakan jangan sampai makanannya jatuh atau kecer. Kalau orang Jawa itu nek makannya kecer apa itu? Lupa saya. Kan ada itu sing angger nyapu ora resik, bojone brewoken ngono kuwi ta. Oh iya. Jangan duduk di pintu, nanti ndak jodohnya. Gitu ya. Jadi orang Jawa itu kadang lucu-lucu gitu ya. Wah, repot nek jenggoten ini berarti bojone nyapune ora resik kan itu ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bismillah, pakai tangan kanan, diusahakan makanannya tidak jatuh. Kalau jatuh memungkinkan diambil lagi, dibersihkan, kemudian dimakan lagi, maka itu lebih baik. Tapi kalau tidak memungkinkan ya sudah. Kemudian yang berikutnya apa? Juga jangan menyisakan makanan. Kenapa? Jangan menyisakan makanan untuk syaitan. Jadi makanan-makanan sisa itu nanti akan menjadi makanan setan. Kemudian apa? Kita juga tidak tahu letak berkah pada makanan tersebut. Siapa tahu letak berkah pada makanan tersebut ada di sisa makanan yang nempel di jari ya. Makanya disunahkan untuk apa? Apa itu namanya? Menjilati jari jemari kalau makannya di buluk ya. Atau intinya membersihkan makanan yang ada di wadah, piring atau mangkok itu. Jangan ada sisa. Siapa tahu itu letak berkahnya di situ. Tapi juga di lain sisi jangan meninggalkan atau jangan menyisakan secuil makanan pun untuk yang namanya setan. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah dari sinilah kemudian ternyata yang namanya setan itu ya akan senantiasa mendatangi manusia
la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Jadi setan itu akan mendatangi manusia dari arah depan, belakang, kanan, dan kiri. Akan datang mendatangi kita di setiap aktivitas kegiatan yang kita lakukan. Nah, orang Jawa bilang apa? Weting tresno jalaran saka kulino. Paham enggak, Kak? Paham ya, Kak? Ya. Jadi karena setan dan manusia itu, apalagi setan, apalagi jin kan bisa ngelihat kita ya, kita nggak bisa lihat mereka. Nah, karena saking seringnya mereka itu hadir di setiap aktivitas kegiatan kita, yang terkadang ya karena sering ketemu, ya karena sering lihat aktivitas kegiatannya, akhirnya kemudian jin itu menaruh rasa suka, menaruh rasa cinta kepada manusia tersebut. Bisa enggak? Bisa. Maka dalam kitab An-Nubuwat, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan jin terkadang jatuh cinta terhadap manusia. Ya, jin itu terkadang jatuh cinta terhadap manusia, sebagaimana jatuh cintanya manusia kepada manusia yang lainnya, laki kepada perempuan atau sebaliknya. Maka karena jin itu sudah suka sama manusia tersebut, sama orang tersebut, maka kemudian jin itu orangnya, atau orang ya, bukan orang ya, jin itu pecemburu, cemburuan sekali ya. Jin itu sangat pencemburu. Bahkan ia akan mendukung kecemburuannya dengan segala sesuatu yang bisa dia lakukan. Kenapa kok dia cemburu? Ya, karena yang manusia yang dia cintai ternyata juga mencintai, menyukai orang lain, atau bahkan sampai menikah. Itu jin yang sudah terlanjur suka, dia akan cemburu. Kalau sudah cemburu, maka dia akan melakukan apapun yang dia bisa untuk mempertahankan orang yang dicintainya. Dengan cara apa? Mencelakai istrinya kah, atau pasangannya kah, gitu. Bahkan yang namanya jin itu luar biasa, sudah cemburu posesif ya. Bahkan jin ini akan bisa membunuh. Bagaimana cara membunuh? Bisa, Bu, dijorok nih atau disandung, kemudian dia jatuh, pasangan atau istrinya jatuh, dan kemudian meninggal, atau stroke, lumpuh. Itu cara jin mencelakai manusia, atau dibikin sakit-sakitan. Ini dalam rangka apa? Meluapkan kecemburuannya. Maka nanti kalau berbicara tentang pesugihan, ada yang namanya pesugihan Nyai Puspo Cempoko. Ada namanya pesugihan Nyai Puspo Cempoko. Ini yang kemarin baru kami tangani. Jadi orang kenapa kok banyak pakai pesugihan ini? Karena pesugihan Nyai Puspo Cempoko ini gampang syaratnya, dan tumbalnya tidak yang seperti pesugihan-pesugihan yang ini ya, yang harus tumbal nyawa, yang harus kemudian darah manusia. Enggak, kalau Nyai Cempoko ini enggak. Jadi biayanya murah, kemudian persembahannya ringan, tapi dia bisa sugih karena pesugihan loh ya. Tapi Nyai Cempoko ini luar biasa pencemburunya, posesif banget, yang sehingga apa, laki-laki yang pakai pesugihan Nyai Cempoko ini, Puspo Cempoko ini, tidak boleh nikah. Pokoknya harus milik sepenuhnya Nyai Puspo Cempoko. Dia harus menuruti apapun yang dimau oleh Nyai Puspo Cempoko. Termasuk kalau mau hubungan biologis pun, maka hubungan biologisnya harus kepada Nyai Puspo Cempoko. Jadi nanti Nyai Puspo Cempoko ini akan berubah menjadi wanita yang sangat cantik, dan bahkan sesuai dengan apa yang diminta oleh pelakunya bisa.
Aku minta kamu seperti artis. Ini ya. Maka dia akan mewujud menjadi seperti itu. Karena jin itu diantara kelebihannya yaitu tadi bisa merubah wujud. Kemudian kelebihan jin yang berikutnya adalah teleportasi. Ini kemampuan yang harus dimiliki oleh jin. Skill, keterampilan apa? Teleportasi, memindahkan benda dari tempat A ke tempat B bahkan dengan waktu yang sangat cepat. Itu yang biasanya dipakai untuk santet. Kalau ada benda asing yang akan dimasukkan kepada tubuh si korban, paku, jarum, kawat, ya, ataupun benda-benda asing yang lainnya, itu kan namanya teleportasi. Dari yang benda padat oleh jin akan ditutup sehingga menjadi benda yang gaib, kemudian akan dikirim, dimasukkan ke tubuhnya si korban, kemudian akan diwujudkan lagi menjadi benda padat. Nah, proses pengiriman ini namanya teleportasi yang harus kemudian dimiliki oleh jin, terutama sihir, ya, yang dipakai untuk sihir. Dalilnya apa? Dalilnya yaitu ketika Ifrit berkata kepada Nabi Sulaiman bahwasanya aku bisa memindahkan istananya Ratu Bilqis sebelum Anda berdiri. Cepat sekali tuh. Berdiri itu 1 detik loh. Dan itu bisa dilakukan oleh Ifrit, memindahkan istananya Ratu Bilqis. Artinya itu kemampuannya, memindahkan istana loh ya, dalam waktu sekejap, secepat kilat, dan bahkan lebih cepat daripada kilat. Itu teleportasi, kemampuan yang dimiliki oleh jin. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya orang-orang yang ada di dalam dirinya itu gangguan jin atau ada jin yang masuk ke dalam badan tubuh jiwanya, biasanya dia akan memiliki kekuatan di luar rata-rata, di atas rata-rata. Maksudnya bagaimana, Ustaz? Angger nyekel barang mesti cepat rusak. Angger nyekel barang mesti cepat rusak. Ada nggak di sini? Ya. Berarti apa? Energinya terlalu besar, powernya terlalu besar, ya. Karena apa? Karena di dalam dirinya ada jin.